Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصوله وفروعه وأمة الكرام وخصوصا إلى الشيخ النووي الدمشقي صاحب هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Kita malam ini masuk ke babu fadli dha'fatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin. Bab untuk menerangkan keutamaan orang-orang miskin yang rendahan, yang dhaif, yang rendahan, yang sederhana, wal fuqara'i, dan demikian juga orang-orang fakirnya orang muslim, wal khamilina, dan orang-orang yang tidak terkenal di kalangan orang-orang mukmin. Jadi orang muslim itu ada orang yang terkenal, ada pembesar-pembesarnya, ada yang orangnya sederhana tapi tidak diragukan kemuslimannya, kemukminannya. Ya, tidak dikenal, tidak populer, tapi orangnya sederhana. Baik dari sisi status sosial maupun dari sisi ekonomi, kemampuan hartanya dan sebagainya, orangnya sederhana, orang dhaif, orang muslim. Ternyata Islam itu dari sisi nilai manusia tidak dilihat dari popularitas, tidak dilihat dari harta, ya, tidak dilihat dari kedudukan posisi keduniaannya, tapi dilihat dari kualitas takwanya. Maka orang-orang yang kelihatannya miskin, kelihatannya ya tidak terkenal, bisa saja dalam pandangan Allah itu lebih mulia. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu hayatad dunya. Itu surat apa nih? Surat Kahfi. Mungkin Bapak sering baca kalau malam Jumat ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum ila akhir ayat.
Wasbir, sabarlah engkau Muhammad, nafsaka terhadap dirimu, ma'alladzina tetap bersama dengan orang-orang, yad'una yang selalu berdoa, beribadah, rabbahum kepada Tuhan mereka, bil ghadati ketika pagi, wal asyiyi dan ketika petang, yuriduna yang mereka itu menginginkan atau menghendaki, wajhahu ridho Tuhannya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka itu. Jadi ini kita harus tahu sejarahnya kalau gitu. Muhammad, kamu mesti sabar, dirimu sabar. Tetap kamu beserta orang-orang yang selalu berdoa, beribadah terhadap Tuhan mereka, baik pagi maupun sore, yang mereka itu semata-mata mengharapkan ridho Tuhan mereka. Jangan kamu palingkan pandanganmu ya dari mereka. Siapa mereka itu? Jadi gini, di Mekah itu Kangjeng Nabi dakwah. Awal-awal yang masuk Islam keluarga Sayyidah Khadijah, kemudian saudara sepupu yang serumah Sayyidina Ali, kemudian pembantu beliau Zaid bin Haritha. Setelah itu baru Abu Bakar As-Siddiq, teman bermain sejak kecil. Setelah itu Utsman bin Affan dan Bilal bin Rabah. Setelah itu orang-orang miskin kayak Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Nah, jadi karena sudah masuk Islam, mereka dekat dengan mereka. Kalau kadang-kadang kumpul-kumpul diskusi mereka. Nah, Rasul mengajak juga para tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal, dia tokoh tuh, orang-orang bangsawan, orang banyak duitnya. Kalau sekarang mah oligarki kali ya, kalau zaman sekarang mah. Kemudian, wah, ada Umayyah bin Khalaf, itu orang-orang kaya. Jadi Rasul ajak mereka masuk Islam. Ketika diundang oleh Rasulullah untuk diskusi agama, mereka bilang gini, aku mau datang mengikuti diskusi dengan kau Muhammad. Tapi itu yang gembel-gembel suruh minggir dulu tuh. Yang miskin-miskin pengikutmu suruh minggir itu. Masa kumpul sama kita kagak level, mungkin gitu ibarat sekarang. Gitu Pak. Jadi Rasul mengajak para tokoh, para pembesar itu bilang, aku mau, tapi itu yang pengikutmu yang miskin-miskin, yang pakir-pakir minggir dulu tuh. Jangan gabung sama kita dah. Gitu Pak. Jadi kalau mikir gini itu kadang-kadang saya pikiran suka agak kemana-mana nih. Rupanya di tengah masyarakat sering terjadi itu pengelompokan kelas orang-orang kaya raya terhormat dengan orang-orang biasa gitu. Kadang-kadang di masyarakat suka muncul begitu. Jadi saya juga suka, mungkin salah pikiran saya kali ya. Contoh nih, kalau pesta nih Pak, pesta makan nih, pernikahan, ada VVIP, orang biasa mah antri makan itu panjang. Kalau orang tertentu enggak di sini Pak, waduh, duduk khusus dilayani. Saya suka mikir ini, apa tidak pengelompokan ini seperti membedakan kelas gitu. Ya mungkin relasinya itu khusus relasi ya. Tapi kalau semua yang diundang itu kan semuanya juga kenalannya itu. Relasi semua yang dikenal itu. Kok yang sekelompok mau dikasih tempat di pagar nih, pakai penjaga khusus, duduknya khusus, dilayani khusus. Yang lain antri sampai keringetan.
Kadang-kadang sudah kakek-kakek, nenek-nenek antri juga. Suka sedih saya, Allah kok. Saya pernah soalnya diundang begitu Pak. Saya dikasih tempat begitu, nggak enak saya. Begitu makan duduk begini, ngelirik saya, teman saya, jemaah saya pada antri, saya nggak tega lihatnya itu. Itu nggak tahu nih, saya ini hanya ungkapan saya. Itu kira-kira perasaan Bapak sama dengan kita apa tidak, saya nggak tahu. Cuman sampai sekarang saya masih ada perasaan itu Pak. Mungkin kebetulan yang undang itu kenal baik saya dianggap mungkin layak ditempati di tempat khusus. Bagi saya mah nggak enak itu di tempat di situ, karena banyak yang berdiri itu teman-teman saya semua, jemaah saya semua itu. Sehari-hari saya hormat kepada mereka. Kok sekarang saya dipisahkan? Saya dianggap VVIP gitu. Enggak V-nya satu dah, VIP gitu ya. Nah, gitu. Sementara orang yang biasa suruh antri, pegang piring panjang. Sedih saya lihat. Jadi ini saya ingin tolong bagaimana caranya dipikirkan. Nah, zaman Rasulullah terjadi itu. Orang kaya itu nggak mau dicampur sama orang miskin. Gitu. Untuk ngaji, untuk tahu agama, orang kaya suruh sendiri, orang miskin pisahin. Maka Allah negur, jangan ikutin. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadab. Tetap kamu dengan mereka. Jangan ikutin kemauan mereka, suruh minggirin, suruh pindah dulu, sudah nyingkir dulu itu yang orang-orang miskin. Jangan begitu. Surat Kahfi itu Pak. Jadi ayat ini menunjukkan hati-hati, jangan anggap rendah orang miskin. Dari sisi pandangan Allah, dari sisi pindingan kekayaan mah kelihatan atuh. Oh, maaf agak panjang cerita saya. Masih zaman dulu saya tahun 90 apa 80 ya, nonton TV saya. Kemudian agak kisah yang kocak lah. Ceritanya dari Bandung nih. Si Kabayan. Kang siapa namanya itu? Kang Ibing. Nah, Kang Ibing ada satu drama. Ceritanya ada orang pesta nih. Aom Kusman itu pesta. Ngundang orang-orang ya. Nah, berdatanglah ke undangan itu. Mang Ibing itu si Kabayan itu orang miskin. Begitu masuk dicuekin aja. Boro-boro dikasih makan dicuekin aja. Mikir Kang Ibing itu, pulang ganti pakai jas. Tadi kan pakai baju saya, cari jas yang bagus. Tadinya kan pakaian biasa, pakai jas yang bagus. Begitu masuk, karena dia pakai jas, pakai dasi, gagah gitu, langsung mangga silakan. Begitu silakan, dikasih itu makanan. Makanannya dimasukin ke kantong jas, nggak dimakan. Ini bukan buat aku, buat jas. Masukin. Tadi saya nggak pakai jas, nggak dipersilahkan masuk. Gitu. Namanya juga lawak ya. Lawak, tapi itu mengerti juga gitu. Ini makanan bukan untuk aku, tapi untuk baju jas. Masukin ke baju jas. Masukin daging, rendang, masukin. Bukan buat aku. Aku kan nggak pakai jas, tadi nggak boleh masuk. Gara-gara pakai jas. Mikir iya juga. Ya, tapi itu kritik sosial itu ya. Mang Ibing itu masih ada nggak Mang Ibing ya? Atau sudah wafat ya? Sudah nggak ada. Aduh, innalillahi ya, itu cakep juga tuh, banyak itu kritik sosialnya itu. Kang Ibing. Baik. Jadi rupanya Bapak Ibu, kita dalam agama tidak boleh melihat fisik, melihat kelas seseorang itu dilihat dari lahiriah, dari harta, dari popularitas, dari titel, enggak usah lah, dari kedudukan enggak usah. Dalam pandangan Allah itu ada rahasia dalam pandangan Allah. Boleh jadi orang tidak terkenal, kelihatan memang juga miskin hartanya. Dalam pandangan Allah boleh saja, boleh jadi dia lebih mulia dari kita-kita yang terhormat, kita yang bergelimang harta dan sebagainya. Ini pandangan agama. Betul-betul nilai kemanusiaan itu diukur oleh apa ya. Nah, jadi itu ayat khusus. Sekarang masuk kepada hadis ya. Wa an Harithah bin Wahbin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Rasul yang bernama Harithah bin Wahab
radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Kangjeng Rasulullah sallam yaqulu, beliau bersabda, Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Kangjeng Rasul ini kepada para sahabat. Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi ahlil jannah, tentang ahli surga. Lalu Rasul mengatakan kullu dha'ifin mutadha'afin. Ternyata ahli surga itu banyaknya orang miskin, orang lemah. Dhaif itu lemah, bisa lemah ekonomi, ya, bisa lemah kedudukan sosialnya, ya, tapi beriman gitu. Kemudian mutadha'afin, juga dianggap lemah oleh orang lain gitu ya. Orang-orang juga menganggapnya lemah, orang dhaif saja gitu ya. Lau aqsamalallahi la barrahu, tetapi orang miskin, orang dhaif oleh orang-orang juga dianggap dhaif. Lau aqsama 'alallah, orang itu jika bersumpah menyebut nama Allah, la abarrahu, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak populer, tidak menonjol dalam kehidupan keduniaannya, tapi Allah menilai orang itu adalah kekasih Allah. Kalau dia berdoa menyebut nama Allah, dikabul oleh Allah. Tuh, bisa rahasia begitu ya. Rahasia. Maka kita jangan hati-hati, jangan sampai menyepelekan orang yang tidak terkenal, tidak dikenal. Jadi jangan kita hanya mengaku, oh karena dia terkenal, dia kiai, dia ustaz, lalu umpamu jemaahnya muridnya banyak, populer sebagainya. Lalu dalam pandangan Allah paling mulia, belum tentu. Dalam Allah belum tentu. Boleh jadi orang yang sederhana saja ya. Ahli surga itu kata Rasulullah, orang yang dhaif, orang yang sederhana sekali, orang juga sederhana. Tetapi jika dia berdoa, Allah kabulkan. Allah tahu kualitas orang itu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Lalu Rasul meneruskan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Rasul mengatakan penduduk neraka itu adalah kullu utullin, orang yang ganas, keras, jawadin, rakus. Jadi sikapnya sombong, jahat ke orang, lalu soal dunia rakus, mustakbirin, dan merasa tinggi hati, sombong. Itulah sifat-sifat ahli neraka itu kayak gitu. Jadi sifat-sifat ahli neraka malah kehidupannya sederhana. Tapi Allah tahu dia adalah orang bukan sembarangan dari sisi keimanannya. Itu hadis muttafaqun alaih. Jadi dari sisi kita melihat orang harus seperti itu, hati-hati tidak sombong. Dari sisi kita sendiri, kita juga bersihkan dari hati sombong, hati takabur, hati ganas, rakus, jahat ke orang lain. Itu jangan sampai ada pada sifat-sifat kita, sebab sifat itu akan menjadi sifatnya ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Al-utullu ghalidul jafi wal jawadu bi batjim tasaddidul wawi wa bi ta'i al jumu'ul manu wa qila ad-dhammul mukhtar fi misjid wa qila al qasil batin. Jadi ini penjelasan istilah-istilah yang tadi memang jarang-jarang digunakan, yaitu utul, jawad, mustakbir. Itu ciri-ciri orang yang sombong dan rakus ya. Itulah yang kemudian banyak menjadi penghuni neraka kata Rasulullah. Tapi penghuni neraka, penghuni surga adalah orang-orang yang sederhana saja. Itu kesimpulannya. Hadis kedua. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abul Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sukunya suku Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata begini. Marra rajulun 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
datang melewati seorang laki-laki datang melewati Rasulullah SAW. Rasulullah sedang dengan sahabat, lalu lewatlah seseorang. Faqala li rajulin indahu jalisun, berkatalah Kanjeng Rasul ke orang yang di sisinya ada orang sedang duduk-duduk. Ma ra'yuka fi hadza. Ma ra'yuka fi hadza. Jadi gini, ada Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ada orang laki-laki lewat ke situ, lalu Rasul berkata kepada para sahabat, apa pendapatmu tentang orang yang lewat tadi, gitu ya. Faqala, maka orang-orang yang duduk dengan Rasul menjawab, rajulun min asyrafin nas. Dia itu orang termasuk pemuka masyarakat. Asyraf itu yang lebih dimuliakan. Saya sebut aja pemuka lah. Pemuka masyarakat. Dia itu orang terkemuka di tengah masyarakat. Hadza wallahi, demi Allah, hariyun in khataba ayunkah. Hariyun, saya menganggap pantas atau cocok, in khataba, orang yang tadi lewat yang termasuk pemuka agama itu, jika khataba melamar seorang wanita, ayunkah, untuk menikahinya, kemudian wa syafa'a, ini ada yang kurang namanya, in khotoba, maaf, in khotoba, kalau melamar seseorang perempuan, ayun kaha, maka akan diterima, langsung dinikahkan. Wa in syafa'a ayyusafa'a, jika meminta pertolongan pasti akan segera ditolongnya. Fasakata Rasulullah SAW, Rasul diam mendengar penjelasan itu. Jadi saya ulangi ya, Rasul sedang kumpul dengan para sahabat, ada orang lewat, rupanya penampilannya ya hebat lah. Nah, Rasul nanya, necis, lalu nanya, gimana pendapatmu tentang orang itu? Lalu dijawab oleh para sahabat, oh dia orang terkenal, dia terkemuka, asrofan nas. Kalau dia itu melamar, pasti itu dinikahkan tuh sama anaknya, sama orang tuanya itu. Kalau melamar seorang perempuan, pasti langsung diterima itu, jadi menantu. Kalau dia minta kepentingan apa, pasti dipenuhi. Karena dia orang, dianggap orang terhormat, orang terkemuka, orang necis. Itu kata orang yang ditanya. Lalu sahabat Rasulullah diam mendengar penjelasan itu. Summa marra rajulun, tidak lama kemudian datang lagi orang lain. Faqala Rasulullah, Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, ma ra'yuka fi hadza, apa pendapatmu soal yang barusan lewat? Ini orang kedua ya. Faqala, lalu orang menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Kalau yang lewat ini itu mah orang miskin. Orang miskin di antara kita, di antara orang muslim, tapi orang fakir. Hadza hariyun in khataba al-lail. Andai kata saya kira orang miskin seperti ini, kalau melamar perempuan pasti nggak dikasih sama bapaknya, gitu. Kalau ngelamar perempuan pasti bapaknya nggak bakal ngasih, orang dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Itu kata orang yang menceritakan orang yang lewat. Wa in syafa'a la yusfa, kalau dia minta pertolongan nggak bakal dibantu orang gitu, orang miskin kok, gitu. Wa in qala alla yusma'u, bahkan kalau dia ngomong nggak ada orang mau denger. Dia cuman orang miskin, tidak terkenal, orang pinggiran. Kira-kira gitu komentarnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengomentari penilaian orang tadi. Hadza khairun min il'adi mithla hadza. Kata Rasul, ini orang yang kamu bilang miskin, kalau ngelamar perempuan pasti kagak bakal dikasih sama orang tuanya. Kalau minta pertolongan tidak bakal dibantu. Kalau ngomong tidak bakal didengerin. Itu orang tadi itu. Khairun min il ardi mitla hada. Orang yang kebaikannya
sepenuh bumi. Berarti Rasul tahu sebetulnya orang yang dianggap tidak terkenal itu sebetulnya bukan orang sembarangan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati ya, jangan kita jangan-jangan kecelek juga kita nih. Ya, kecelek juga. Khairun, lebih baik, min mil'il ati, dari sepenuh bumi, mitla hadza, seperti ini kebaikan orang tadi. Jadi ternyata tidak bisa dilihat lahiriah seolah-olah dia orang berbobot dalam pandangan agama, belum tentu. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Dan ini bagus untuk kita supaya hati-hati, jangan menganggap rendah, menganggap sepele sembarangan orang. Walaupun kelihatannya seperti orang rendahan ya. Mohon maaf, di tengah masyarakat kan kadang-kadang ada orang yang suka menganggap sepele tukang sampah misalnya. Dia cuma tukang sampah. Jangan salah, jangan-jangan dia kerja cari nafkah halal, mungut sampah rumah ke rumah. Tapi dalam pandangan Allah itu mungkin lebih mulia dari orang yang pakaian necis, ya keren. Nah, belum, jadi bisa jadi. Oleh karena itu kita diajarin supaya menilai manusia itu bukan dari lahiriahnya. Karena memang manusia itu beda dengan hewan ternak. Hewan ternak yang mahal itu yang gemuk, yang apa lagi ya? Yang berat karena butuh dagingnya. Manusia kan bukan butuh dagingnya. Manusia itu bukan dari situ nilai harga manusia itu. Nah, disinilah bedanya manusia dengan makhluk lain, terutama dengan hal-hal yang bersifat bendawi, yang bersifat harta ya. Jadi manusia itu hati-hati. Ini juga dialami oleh sahabat Rasul Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orang hebat. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kalau belajar Quran kamu ke Ibnu Mas'ud. Karena dia jagonya Al-Quran Mas'ud. Di antara qiraat sab'ah itu diantaranya ada sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Tapi orangnya kecil kurus, pendek, kecil, kurus. Orangnya itu nggak gagah kayak yang lain gitu. Suatu hari di Madinah, ya, sedang musim kurma. Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat yang lain. Lalu mau makan kurma yang sudah matang. Ibnu Mas'ud segera naik dia. Mau memetikkan buah kurma untuk dimakan sama-sama. Karena dia orangnya kecil, kurus, pendek. Waktu naik diangkatkan nih gamisnya nih. Kelihatan kakinya kurus. Kakinya kurus kelihatan karena diangkatkan gitu, mau manjat ke pohon kurma. Ada sahabat yang ngetawain. Itu kaki. Nah, mungkin berat kita mah gitu ya. Ngetawain karena kelihatan kurus. Biasanya nggak kelihatan pakai gamis walaupun ini. Naik kurus. Aduh, itu kaki apa itu? Mungkin kata kita kayak kaki apa namanya? Kaki congcorang gitu ya. Palang keke gitu misalnya. Kalau orang Jawa, barangkali gitu maksudnya, agak sebetulnya bercanda juga sih. Cuman memang faktanya kurus, kecil, pendek itu orang itu. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan sembarangan itu. Kakinya Ibnu Mas'ud itu dalam pandangan Allah kalau ditimbang lebih berat dia dari gunung Uhud. Dalam pandangan Allah, bobotnya lebih berat dari gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu gunung yang paling dicintai Rasulullah itu. Gunung Uhud tuh paling cinta Rasulullah. Itu berarti benar nih, kita jangan suka menganggap sepele sembarangan orang. Itu Allah tahu nilai masing-masing. Ya, ada lagi ya cerita-cerita yang apa namanya penilaian orang lah ya. Anak raja nih, anak raja yang ternyata tidak mau jadi raja, maunya jadi ahli ibadah. Namanya Ibrahim bin Adham. Dia ahli sufi terkenal itu. Ibrahim bin Adham. Mestinya di raja dia, nggak pilih raja. Dia pangeran. Pilih jadi ahli ibadah, ahli ilmu. Banyak muridnya dia. Karena dia ahli ibadah, ahli ilmu. Suatu saat dia bepergian keluar kota. Jadi keluar kota, ke kampung-kampung lah gitu.
Begitu sampai di kampung, mampir di satu musola. Karena dia sholat, karena kecapean dia tiduran di musola. Tiba-tiba datanglah, mungkin penjaga masjid kali. Lihat orang tidur nih, orangnya kurus tidur begitu. Di masjid, ditarik kakinya, diseret suruh keluar. Kamu tidur di masjid diseret. Nggak ngerti dia ulama besar, ya, yang sedang menyendiri ke masjid, ditariknya itu. Gitu ya. Karena dianggap orang tidak dikenal, kurus, tidur di masjid. Nah, oleh marbot itu, mungkin marbot. Tapi bukan Pak Ustadz Amin Sardi, bukan. Bukan. Ditarik kakinya itu ke bawah, ke belakang. Tapi orang itu nerima, enggak berontak. Pada ulama besar, Pak. Kalau Bapak baca kitab tasawuf ketemu tuh Ibrahim bin Adham itu. Selevel dengan siapa? Selevel dengan Robiah Al-Adawiyah, kemudian Syekh Junaidi Al-Baghdadi, itu adalah ulama-ulama besar. Itu pengalaman beliau cerita. Tapi saya ridho digusur. Nah, maksud saya itu orang yang gusur tuh nggak tahu bahwa dia itu orang hebat gitu ya. Satu, karena penampilannya seperti itu. Kedua, Ibrahim Adham malah seneng. Senengnya apa? Dia bilang, barangkali itulah pengalaman saya yang paling memuaskan hati saya. Apa itu? Karena waktu di perguruannya, karena dia ulama besar, orang menghormati dia, ketemu cium tangan, nunduk-nunduk. Karena hormatnya, ya. Itu bagi dia tidak memuaskan hati. Karena sebetulnya cuma penilaian manusia. Ketika saya digusur, dia seorang sufi, kan digusur. Saya tahu, memang saya manusia biasa. Jadi saya nikmat itu digusur sama orang. Itulah saya sebagai manusia. Itu. Jadi ini saya berarti dua versi nih. Satu dari sisi orang yang gusur, tidak tahu bahwa itu orang hebat. Dari sisi beliaunya sendiri, ridho saya digusur. Memang saya tidur di masjid. Mungkin bukan tempatnya untuk tidur, gitu ya. Maka saya ridho dan saya manusia biasa. Sementara di perguruannya dia diagung-agung sebagai syekh besar. Mungkin dianggap wali Allah besar, diagung-agung di mana. Itu bagi beliau itu tidak ada kenikmatan batin apa-apa. Tapi ketika digusur, saya adalah manusia. Di situ ya. Ini cerita tentang manusia dalam pandangan manusia. Jadi ada Allah lebih tahu nilai dan kualitas masing-masing hambanya. Itu sedikit cerita ya. Kemudian saya teruskan. Jadi tadi Rasulullah mengomentari ketika orang menilai seseorang dari penampilannya yang mentereng, gagah, kaya raya, bangsawan, dianggap itu orang asyrafun nas. Sementara orang yang miskin dianggapnya itu cuman fuqara'ul masakin. Tapi Rasul ternyata tahu orang miskin tadi itu dalam pandangan Allah, ya nilainya bisa seberat bumi, kata Rasulullah. Dari sisi kemuliaan orang yang miskin tadi, yang kelihatannya cuman orang miskin, orang fakir, tetapi bobot kemanusiaannya, kata Rasul di dalam hadis yang dikatakan mil'il ardi, bisa sama dengan sepenuh bumi kebaikannya. Nah, jadi ini penilaian terhadap orang ya. Makanya di sini kita diajari hati-hati, jangan sampai menghina, menyepelekan orang. Jangan-jangan yang kita hina malah kita yang hinanya. Kita tidak tahu ya. Yang kita sepelekan ternyata kita yang sepele itu. Nah, itu hati-hati. Ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Udah habis waktunya ya? 10 menit lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Kata Rasulullah menurut riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, ihtajjatil jannah wan nar. Surga dan neraka berdebat. Berdebat itu berarti apa namanya? Saling bicara satu sama lain. Faqalatin nar. Berkatalah neraka. Fiyya al-jabbaruna. Kata neraka,
Yang masuk ke tempatku, yang masuk ke dalam diriku, maksudnya ke neraka, adalah al-jabbarun, para penguasa-penguasa yang diktator, para penguasa-penguasa besar. Itu yang akan masuk ke tempatku, kata neraka. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong, kata neraka. Wa qalatil jannah, lalu surga berkata. Jadi surga dan neraka sedang berbincang-bincang nih. Wa qalatil jannah, dan berkatalah surga, fiyya du'afaun nas, yang masuk ke tempatku, yang masuk ke aku, kata surga, du'afaun nas, orang-orang du'afa. Kita tahu du'afa itu orang-orang yang lemah secara keduniaan, ya, lemah keduniaan, bukan lemah iman. Ini lemah keduniaannya. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin mereka. Faqadallahu bainahuma. Nah, dalam perbincangan neraka dan surga seperti itu, maka Allah memutuskan. Faqadallahu bainahuma annakil jannah rahmati, bahwa engkau wahai surga adalah rahmatku. Arhamu bika man asa'u, aku menyayangi dengan sebab engkau orang yang aku kehendaki. Jadi aku menetapkan kau surga adalah tempat rahmatku, dan aku memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya yang masuk surga. Wa annaki, dan sungguh engkau, annar, wahai neraka, azabi, adalah siksaanku. U'adzibu bika man asau, aku mengazab orang yang dikehendakinya karena ada engkau wahai neraka. Walikailihuma ala mil'uhuma, ini yang ngeri nih. Walikalikuma alayya mil'uha, terhadap kedua-duanya adalah aku lakukan penuh bagi keduanya. Jadi ternyata neraka dan surga itu bakal penuh dua-duanya. Surga dipenuhi oleh Allah, artinya Allah memenuhi surga dengan penghuninya, dan Allah memenuhi neraka dengan penghuninya. Ini yang kita harus buat hati-hati. Jangan sampai kita ikut memenuhi neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita harus menjadi orang yang ikut memenuhi surga. Jadi surga itu diciptakan Allah dan bakal diisi. Neraka diciptakan Allah, bakal diisi juga. Ini yang harus membuat kita hati-hati. Karena tadi sebutkan ciri-ciri penghuni surga itu adalah sederhana, mengharap ridho Allah. Ciri-ciri penghuni neraka adalah sombong, ya. Nah, itu kita harus jaga, jangan sampai pada diri kita ada sifat-sifat yang menyebabkan kita masuk neraka. Itu hadis ketiga. Hadis keempat, Tuhan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus samin. Jadi mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih. Secara lahiriah hadis ini mengatakan begini. Innahu la ya'tir rajulul azimus samin yaumal qiyamah. Bahwa nanti akan datang laki-laki, maaf nih, yang gemuk. Ini ada banyak orang gemuk di sini. Namanya azimus samin. Samin itu gaji, gemuk apa namanya? Bukan daging tapi gemuknya ini apa? Lemak. Nah, azim, banyak lemaknya. Akan datang manusia yang lemaknya banyak, berarti gemuk. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini sebetulnya makna kelahiriannya begitu. Tapi makna kinayah sebetulnya ini, kalimat kinayah. Makna aslinya orang yang banyak hartanya, ya, luas popularitasnya, kemudian tinggi kedudukannya secara keduniaan, itu makna kinayahnya, ya, namanya azimus samin yaumal qiyamah. La yazinu indallah, tapi
Dalam pandangan Allah, yang badannya gede seperti itu, yang hartanya banyak seperti itu, popularitasnya luas kemana-mana itu, menurut pandangan Allah, janaha bu'udatin, sama dengan sayapnya nyamuk. Dinilai oleh Allah cuman sayap nyamuk, ya, namanya janaha ba'udah. Artinya kehebatan duniawi sebesar apapun nggak ada nilainya dalam pandangan Allah. Itu sebetulnya intinya, ya. Jadi cuman cuman sayap nyamuk. Kalau orang Sunda bilang mah tuh jang-jang rametuk, itu orang Sunda itu. Jang-jang rametuk. Nah, nyamuk itu ada yang gede, ada yang kecil. Yang paling kecil itu namanya rametuk kalau orang Sunda itu. Nah, jadi lagi-lagi ukuran manusia itu, ya, bobot manusia tidak ditentukan oleh urusan keduniaan, tapi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat janaha ba'udah. Kata-kata ba'udah ini, maaf nih, saya punya kenang-kenangan masa kecil nih. Namanya jang-jang rametuk ini. Apa namanya? Sayap nyamuk. Karena ada nazom. Saya masih kecil ikut ngaji dengan ibu-ibu, nazom gini. Zunubi ka maujil bahri balhi ya akbaru kamithli jibali sumi balhi ya akbaru, ya. Walakinnaha indal karimi inda afa janahum minal bu'ud, tadi bu'ud, minal bu'ud balhi ya askoru. Itu lagu Sunda kali, ya. Itu pengajian begitu tuh. Sunubi kamau jilba ribalhi ya aksaru kamislil jibali sumi balhi ya akbaru walakinnaha indal karimi inda afa janahum minal bu'udi balhi ya asgoru. Gitu. Itu doa sholat tobat, Pak. Doanya sholat tobat, tapi di Sunda dilaguin. Arido sasim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng. Namung upami Gusti nuloman ngahampura, ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang. Gitu. Enak gak tuh lagunya? Maaf, ini masa kecil saya di pondok begitu, ya. Artinya, ya Allah, dosa saya ini gedenya luar biasa, banyaknya luar biasa, banyaknya bagaikan buih lautan, besarnya bagaikan gunung agung. Tapi jika dengan kasih sayangmu kau berkehendak mengampuni kami, maka dosa ini bisa berubah cuman seberat jangjang rametuk saja, cuman segede sayap nyamuk saja. Kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Jadi itu doa sholat tobat, Pak. Di Bogor itu ada pesantren Ihya Ulumuddin itu, Kiai siapa namanya itu. Dulu saya pernah ketemu di puncak, ya. Itu punya pesantren besar, ngajarin macam-macam doa. Nah, salah satunya doa ini nih, ada di buku beliau itu. Di buku kumpulan doa beliau, ya. Jadi ini saya ingat kepada sayap nyamuk. Ternyata ada sering disinggung dalam bahasa, dalam doa-doa orang Islam. Juga Quran menyebutkan kata-kata ba'udotang fama fauqoha, itu surat Al-Baqarah, ya, tentang nyamuk. Nah, terima kasih Tuhan yang hormat. Itu dulu pengajian kita. Saya kasih contoh, saya kasih tanda baru sampai hadis keempat dalam bab
sifatnya orang-orang lemahnya orang-orang muslim, orang-orang lemahnya orang muslim, tapi maksudnya lemah keduniaan. Nah, kita tentu tidak masalah dengan urusan keduniaan, yang penting nilai dalam pandangan Allah kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Demikian, adanallahu yakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.